Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saltizen, perkenalkan saya Safira Amhazara dengan NIM 11011194111 dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi kelas TT 4304. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Design of Attitude Determination and Control System Using Microstrip Magnetometer for Nanosatellite. Jadi, ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu dulu nih, subsistem ADCS itu diperlukan untuk apa sih? Jadi, subsistem ADCS itu diperlukan untuk menentukan pergerakan dan mengontrol sikap dari satelit agar satelit tetap berorientasi pada orbitnya. Nah, sistem ADCS itu dapat dibagi menjadi dua, ada sistem pasif dan sistem aktif, di mana magnetometer ini adalah salah satu jenis kendali aktif yang digunakan pada nanosatelit. Nah, magnetometer ini itu berupa lilitan kawat dengan inti udara di mana koil ini berfungsi untuk membangkitkan dipol momen magnetik. Magnetometer ini tuh ringan, handal, dan hemat energi. Nah, berdasarkan paper, penelitian ini tuh dilakukan untuk merancang magnetometer dengan konsumsi tegangan sebesar 5 volt dan konsumsi arus sebesar 0,5 sampai 1 ampere dengan mensuplai magnetometer dengan berbagai besaran arus, nilai minimum dan maksimum medan magnet. Kemudian ini ada diagram blok dari magnetometer. Jadi itu rangkaian H-bridge ini disuplai oleh DC power supply sebesar 5 volt untuk mengontrol arah maju atau mundur. Kemudian magnetometer ini itu menghasilkan medan magnet induksi di sekitar area patch spiral melingkar. Kemudian magnetometer sensor HMC 58831 ini itu berguna untuk mengukur induksi medan magnet yang selanjutnya itu akan ditampilkan pada layar komputer berupa induksi medan magnet pada sumbu X. Magnetometer pada microstrip line. Pada penelitian ini, microstrip line itu dirancang dengan ukuran 9 cm x 9 cm oleh patch melingkar induktor. Desain patch melingkar ini tuh dipilih karena adanya sistem distribusi arus dan edge field pada setiap loop. Desain patch melingkar ini itu mengikuti spesifikasi yang ada pada tabel yang merupakan parameter yang harus diketahui. Jadi di sini ada panjang radiusnya sebesar 3 mm. Kemudian ada gap atau jarak antar spin yaitu sebesar 0,5 mm. Kemudian ada weight patch atau lebar patch-nya sebesar 3 mm dan putaran sebanyak 8 kali. Nah, di sini ada gambar yang pertama itu menunjukkan simulasi distribusi arus pada magnetometer. Jadi, simulasi pada gambar tersebut itu menunjukkan distribusi arus ke magnetometer untuk setiap patch melingkar spiral sebesar 126,572 ampere per meter yang terletak di titik tengah lingkaran ini. Nah, gambar yang kedua ini itu menunjukkan simulasi densitas energi magnet pada magnetometer.
Jadi densitas energi magnet yang disimulasikan menunjukkan kepadatan energi yang disimpan dalam magnetometer. Dalam simulasi ini tuh magnetometer ini menggunakan material Fn4. Densitas energi magnet memiliki nilai maksimum yang terdapat dalam lingkaran yang berpusat pada 0,00718955 Joule per meter kubik. Nah, kemudian di sini ada gambar dari skema rangkaian H-bridge. Jadi H-bridge ini tuh fungsinya untuk mengontrol kecepatan motor dan juga untuk mengontrol arus yang mengalir pada motor agar arus yang mengalir pada arah polaritas H-bridge-nya itu dapat diubah. Pada gambar sirkuit atau rangkaian H-bridge ini memiliki dua mode gerak, yaitu maju atau mundur. Gerak maju itu jika polaritasnya positif dan gerak mundur itu jika polaritas arusnya negatif. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu isi. Nah, pada penelitian itu dilakukan pengujian menggunakan magnetometer yang disuplai dengan rangkaian H-bridge. Kemudian magnetometer itu menghasilkan induksi medan magnet di sekitar area patch spiral melingkarnya. Nah, pengujian itu dilakukan dengan cara mengukur induksi medan magnet yang dihasilkan dari magnetometer yang akan dideteksi oleh sensor HMC58831 untuk mendapatkan nilai intensitas induksi medan magnet yang dihasilkan oleh magnetometer. Nah, di gambar yang pertama ini itu gambar dari prototipe magnetometer yang terdiri dari dua lapisan. Jadi lapisan yang pertama itu ada magnetometernya sendiri dan lapisan yang kedua itu rangkaian jembatan H-nya itu. Nah, kemudian kedua lapisan tersebut itu dihubungkan nih sama konektor SMA dan spacer yang digunakan untuk mendukung sistem. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua itu gambar prototipe dari rangkaian jembatan H-nya yang telah dirancang oleh simulator, kemudian dicetak pada PCB berukuran 9 cm x 9 cm. Rangkaian H-bridge ini bekerja berdasarkan rangkaian yang diberi dari sumber, yaitu sumber baterainya sama sumber dari catu daya DC-nya, DC. Kemudian yang gambar ketiga ini itu prototipe microstripe dari magnetometernya. Nah, ini tuh dirancang dengan ukuran 9 cm x 9 cm yang dengan patch spiral melingkar. Nah, ini adalah hasil dari pengujiannya. Jadi, penelitiannya itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada pengujian normal, pengujian forward atau maju, dan pengujian reverse atau mundur. Nah, pengujian ini itu berguna untuk mengetahui seberapa besar nilai murni medan magnet yang dihasilkan magnetometer. Pengujiannya ini dilakukan hingga 20 kali pengambilan sampel. Nah, ini ada gambar input arusnya. Didapatkan nilai rata-rata flux magnet setiap pengujiannya, yaitu ini yang pertama itu dengan arusnya sebesar 0,5 ampere didapatkan
nilai normalnya itu sebesar minus 44,780 mikrotesla. Kemudian untuk nilai forwardnya itu sebesar minus 45,559 mikrotesla, dan untuk nilai reverse-nya sebesar minus 45,5865 mikrotesla. Dan ini untuk inputan arus sebesar 0,6 didapatkan nilai normalnya sebesar minus 46,3525, kemudian nilai forwardnya minus 47,3110 mikrotesla, dan untuk nilai reverse-nya sebesar minus 47,7745 mikrotesla. Kemudian untuk input arus sebesar 0,7 didapatkan nilai normalnya sebesar minus 45,955, nilai forwardnya sebesar minus 47,2755, dan nilai reverse-nya sebesar minus 47,5510. Kemudian ini ada input arus sebesar 0,8, itu didapatkan nilai normalnya minus 44,4170, nilai forwardnya minus 45,9010 mikrotesla, dan nilai reverse-nya sebesar minus 45,6555. Kemudian ini ada input arus sebesar 0,9 ampere, didapatkan nilai normalnya sebesar minus 43,4870, nilai forwardnya minus 44,6005, dan nilai reverse-nya minus 44,697 mikrotesla. Kemudian yang terakhir itu ada input arus sebesar 1 ampere, didapatkan minus 42, didapatkan nilai normalnya sebesar minus 42,8650, kemudian nilai forwardnya sebesar minus 43,829 mikrotesla, dan untuk nilai reverse-nya sebesar minus 43,8645. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ada penutup. Jadi, kesimpulan dari paper hasil penelitiannya itu, subsistem ADCS dengan sistem yang aktif itu dirancang dengan menggunakan microstrip line sebagai magnet worker. Nah, intensitas induksi medan magnet hasilnya itu telah memenuhi persyaratan spesifikasinya. Dari hasil penelitian didapatkan nilai minimum medan magnet worker sebesar 0,811 mikrotesla, dan nilai maksimum medan magnet worker sebesar 1,596 mikrotesla. Untuk selanjutnya, itu akan dilakukan penelitian pengembangan sistem dengan sumbu penuh XYZ untuk menguji kontrol gerak. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengangkasa.